Halo, selamat siang sahabat Arumaya semua, Bapak Ibu semua. Ketemu lagi di ini ya, tentunya persembahan dari Arumaya Residence yang pada hari ini kita berkolaborasi dengan Klik Dokter. Yang tentunya saya tidak sendiri nih, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Dan tak lupa juga saya akan menyampaikan nanti 1 jam ke depan tentunya kita akan ada talk show ya, yang sangat menarik tentunya sesuai tema kali ini. Tak lupa saya mengingatkan kalau apabila nanti Bapak Ibu semua kalau misalkan ada pertanyaan ya nanti bisa klik fitur Q&A ya yang ada di screen Bapak Ibu semua ataupun bisa klik raise hand kalau misalkan mau bertanya secara langsung nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya hari ini. Sebelum saya akan sapa ke narasumber untuk hari ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan Arumaya Residence, yaitu penyelenggara untuk event kali ini. Baik, Bapak Ibu semua, Arumaya Residence ini adalah satu hunian apartemen yang didevelop oleh Astra Property dan Hong Kong Land. Kita semua tahu bahwa Astra Property ini merupakan salah satu lini bisnis ke-7 dari Astra Group tentunya, yang kita bekerja sama ataupun joint venture dengan Hong Kong Land, atau bisa kita menyebutnya dengan Astra Land Indonesia, seperti itu ya. Dan lokasi kita ini, Arumaya Residence, berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, tentunya ini di kawasan CBD-nya Jakarta Selatan, yang kita memang memiliki konsep single residential tower dengan 2 office tower di sekelilingnya, jadi memang ini kawasan integrated development. Terus juga nanti akan ada retail and commercial center tentunya. Untuk dari sisi accessibility juga kita memang berdekatan sekali dengan 2 stasiun MRT ya, yaitu stasiun Fatmawati and Lebak Bulus Station. Terus juga kita dilintasi oleh 2 tol access, yaitu tol Jor 2 dan tol Desari ya, Depok Antasari. Selain itu juga memang Arumaya Residence ini berdekatan sekali dengan di sekelilingnya itu dekat dengan international school, universities gitu ya, terus juga dekat dengan hospital, mall, and business center tentunya. Nah, tak kalah menariknya mungkin ini satu-satunya yang berada di Jalan TB Simatupang bahwa Arumaya Residence ini mempunyai fasilitas the only Olympic Line Sky Pool ya. Jadi kita punya kolam renang di lantai 24 ya. Jadi FYI Arumaya ini terdiri dari 23 lantai saja dengan eksklusif unit ya. Unitnya juga terbatas, sekitar 200-an unit. Yang ini di lantai paling tinggi ini kita bisa merasakan double view ya, jadi bisa merasakan sensasinya berada di ketinggian, terus juga bisa merasakan double view, itu view ke utara itu menghadap ke city gitu ya, dan view ke selatan itu menghadap ke Pegunungan Salak. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Dan juga Arumaya Residence ini memang mempunyai konsep semi-furnish gitu ya. Jadi dengan luxury quality tentunya kita memakai brand-brand ternama dari sisi wardrobe-nya juga akan kita berikan dan kitchen set dengan merek Stella Mobili, AC juga kita memakai Daikin gitu ya. Dan seterusnya kita memakai brand-brand yang sangat ternama tentunya. Nah, tak kalah menariknya juga memang Arumaya Residence ini bekerja sama dengan builder-builder yang sangat terkenal sekali ya. Salah satunya adalah ada Akset. Akset ini FYI sebagai salah satu member dari Astra Group juga yang telah membuat beberapa proyek yang sangat luar biasa tentunya. Dan kita juga bekerja sama dengan Wahab. Nah, ini Wahab yang sangat menarik nih, sahabat Rumaya. Wahab ini adalah salah satu builder ternama dari Singapura yang sukses ngebangun Jewel Changi Airport and Garden by the Bay. Jadi tidak perlu diragukan lagi dari sisi pembangunannya kita memang didukung ataupun bekerja sama dengan builder-builder yang cukup berkompeten ya, seperti itu. Nah, di bulan ini kita lagi ada promo yang sangat menarik yang mungkin tidak bisa kita temui di bulan-bulan biasanya ya, yaitu kita punya cara bayar KPA PSBB. Jadi kita punya promo subsidi besar-besaran yaitu dengan DP 5% akan dibayarkan oleh developer. Wah, ini sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi apa namanya, sahabat rumahnya cuman bisa memberikan DP 5% aja, sisanya 5% itu akan dibayarkan oleh developer. Jadi tunggu apa lagi, nanti bisa segera menghubungi ke tim kami tentunya dari Arumaya Residence. Oke, terima kasih sahabat Arumaya. Itu sekilas tentang Arumaya Residence terkait juga dengan penyelenggara event kali ini ya. Nah, hari ini kita akan ada tema yang sangat menarik, yaitu kita berkolaborasi dengan Klik Dokter, tentunya dengan tema yaitu menjaga jantung tetap sehat selama di rumah gitu ya. Mungkin seperti kita tahu bahwa jantung ini memang salah satu organ yang sangat vital sekali yang perlu kita maintain ya, kita jaga. Nah,
bagaimana sih kita menjaga jantung agar tetap sehat selama di rumah nih? Ya, nah kita kehadiran speakers yang sangat luar biasa hari ini. Tentunya beliau sudah malang melintang ya di bidangnya, yaitu ada Dr. Alvin Nur Salim ya. Nanti kita akan sapa ke beliau. Mungkin saya stop share dulu. Ya, mungkin tak berlama-lama lagi, saya akan sapa narasumber kali ini. Halo, Dr. Alvin. Halo Mas Rido, halo sahabat Arumaya. Halo, Senang sekali Dok. saya Apa kabar, Dok? Baik. Gimana Mas Rido kabarnya? Baik dong, selalu Masih sehat work from ya. home? Iya nih, kebetulan kita lagi work from home nih, karena memang Oke, kita mengikuti regulasi pemerintah ya, siap. 50-50 ini, 50% di kantor, 50% di rumah. Kalau dokter gimana nih aktivitasnya sekarang, Dok? Ya, jadi ya karena saya dokter, jadi saya harus ke rumah sakit tetap justru karena selama masa pandemik ini mungkin lebih sibuk dengan Ya. ya jumlah kasus pasien COVID. Tetapi saya senang sekali saya diundang oleh Arumaya, Australand, dan Ya. juga Klik Dokter untuk berbicara berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih kita menjaga kesehatan jantung selama kita work from home, walaupun di masa pandemi, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, baik. Mungkin kita juga tak lupa mengingatkan kembali ya ke sahabat rumahnya semua, apabila nanti ada pertanyaan, bisa klik fitur Q&A ya, itu nanti bisa langsung chat di situ. Terus juga kalau misalkan mau bertanya secara live langsung nih dengan Dr. Alvin, boleh diklik tombol raise hand-nya ya, nanti host akan menyambungkan secara live tentunya. Dan tak lupa juga kita selain di Zoom webinar ini, kita juga live di Instagram @arumayajakarta, terus juga live di Facebook-nya Klik Dokter ya. Jadi memang kita di 3 sosial media nih, luar biasa sekali hari ini ya. Mungkin dok, saya juga langsung lanjut ke tema saja nih dok. Memang kita Yep. kan dituntut betul-betul bisa menjaga organ vital kita yaitu salah satunya jantung. Jantung ini memang kita tahu organ yang sangat-sangat inti sekali ya, yang perlu kita jaga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa juga di teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi merasakan untuk sakit jantung gitu ya. Terus juga yang memang yang masih was-was apakah saya kena penyakit jantung apa tidak nih gitu ya. Mungkin dokter bisa sedikit menyampaikan gimana sih caranya kita bisa menjaga kesehatan jantung kita, apalagi sekarang memang hampir full kita di rumah ya, karena mungkin banyak orang juga ataupun teman-teman kita juga yang masih ketakutan untuk keluar rumah gitu ya, karena memang situasi sekarang masih sensitif ya, masih pandemi gitu ya. Ya mungkin gimana nih dok cara menjaga kesehatan jantung kita selama kita berada di rumah nih? Silahkan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rido. Jadi Ya. memang topik kita kali ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jantung. Mengapa hal ini menarik dan penting sekali kita diskusikan? Karena mungkin bagi sahabat-sahabat Arumaya yang belum tahu, sebenarnya sakit jantung itu adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia dan mungkin di sebagian besar negara di dunia. Jadi selalu tuker-tukeran antara sakit jantung dan juga sakit stroke. Tapi sebenarnya sakit jantung dan stroke adalah dua penyakit yang mirip karena kerusakannya ada di pembuluh darah. Jadi memang penting sekali agar kita bisa menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, bagaimana nih kita menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah selama masa pandemi, di mana tuntutan untuk berada di dalam rumah menjadi lebih tinggi gitu. Kita mungkin ada perasaan khawatir jika harus keluar. Masih ada beberapa cara yang perlu dilakukan, jadi sahabat Arumaya nggak perlu khawatir, tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ada beberapa prinsip utama, beberapa prinsip dasar yang sahabat-sahabat Arumaya harus lakukan. Yang pertama, kalau di rumah, kita mulai dengan apa yang kita makan. Itu penting banget. Jadi sahabat Arumaya perhatikan makanan-makanan yang disiapkan di rumah. Kalau bisa hindari makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak jenuh. Apa sih lemak-lemak jenuh itu? Lemak jenuh itu seperti makanan yang digoreng, deep fried food, ayam goreng, lalu santan, lalu juga makanan-makanan yang seperti susu. Susu itu juga sebenarnya tinggi lemak, jadi konsumsi in moderation atau sedang-sedang saja. Perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan sebenarnya jika ingin menggunakan minyak, bisa digunakan minyak zaitun. Jadi teman-teman bisa makan buah atau sayuran dalam bentuk salad, ditambahkan minyak zaitun. Itu dari segi makanan. Jadi makanan yang kita makan sudah terbukti bisa mempengaruhi terjadinya penyakit. Terus kedua, topik yang juga nanti akan kita diskusikan lebih lanjut adalah sahabat Arumaya tetap harus berolahraga. Nah, inilah mungkin ada beberapa tips yang bisa dilakukan jika sahabat Arumaya ingin berolahraga. Sebenarnya tidak melulu harus di rumah jika walaupun kita berada di masa PSBB ini. Jika memang sahabat Arumaya memiliki lingkungan tempat tinggal ada taman kecil yang sepi,
atau ada waktu yang memang di sahabat Arumaya perhatikan tidak terlalu ramai, bisa sekedar jogging di sekitar pemukiman yang aman, yang tidak ramai, atau jika memang tidak memungkinkan, lakukanlah olahraga di dalam rumah. Gitu. Jadi banyak sekali sekarang mungkin video-video baik di media sosial atau YouTube yang teman-teman bisa ikuti untuk berolahraga di dalam rumah. Mungkin itu Mas Rido. Seperti itu. Wah, menarik sekali nih. Jadi memang walaupun kita di situasi sekarang, sebetulnya masih banyak yang kita lakukan juga ya. Kita bisa Ya, melihat situasi juga, kita bisa berolahraga mungkin benar. walaupun kita ada di rumah gitu ya, tapi Ya, juga kita bisa nanti mungkin sekedar stretching ataupun mungkin kalau laki-laki bisa push up gitu ya. Ini ya, di depan rumah pun bisa sebetulnya bisa ya, Dok benar. ya. Nah, ini juga menarik mungkin bagi saya pribadi juga dari sejak dini mungkin di usia berapa tahun, Dok, gitu ya. Kita bisa memprediksi kalau terkena serangan jantung nih, Dok. Mhm. Mhm. Ya, jadi pertanyaannya juga bagus sekali karena Hmm. gini Mas Rido. Jadi kalau pasti semua orang memiliki kekhawatiran, aduh, saya sakit jantung nggak ya? Gitu karena mungkin sahabat Arumaya mungkin pernah melihat seperti Hmm. di film-film itu bukan berlebihan. Sebenarnya memang seperti Hmm. itu. Kalau serangan jantung akan ada nyeri dada, terus tiba-tiba bisa Ya. meninggal mendadak. Jadi memang Hmm. sangat mengerikan sebenarnya. Nah, Ya. bagaimana sih cara mencegahnya? Bagaimana kita men-screeningnya gitu. Jadi tentunya Hmm. sahabat Arumaya ingin terbebas dari sakit jantung. Mungkin pertama Hmm. yang sahabat Arumaya harus lakukan adalah bertanya terhadap diri sendiri. Satu, apakah ada keluarga, ayah, ibu yang dengan hubungan darah ya, Hmm. itu yang meninggal mendadak karena sakit jantung. Itu satu. Hmm. Atau kedua, adakah keluarga yang meninggal mendadak di usia muda yang berhubungan dengan jantung? Lalu yang Hmm. ketiga, adakah saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, abang yang sehubungan darah juga yang menderita diabetes, yang menderita tekanan darah tinggi, yang menderita kolesterol? Nah, itu mungkin 3 pertanyaan yang sahabat Arumaya bisa tanyakan kepada diri sendiri. Dan Hmm. karena jika salah satunya iya, salah satu jawabannya iya, berarti memang mungkin kita memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada Hmm. umumnya untuk Ya. menderita sakit jantung. Nah, untuk menderita Hmm. sakit jantung itu karena memerlukan 2 faktor. Memang ada pengaruh genetik, dalam hal ini genetik itu meningkatkan resiko terjadinya kolesterol, tekanan darah tinggi, atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah yang Hmm. tadi, yang kita diskusikan, harus dari Ya. makanan, harus dari olahraga. Lalu kembali ke pertanyaan Mas Rido, Hmm. kapan sih kita perlu melakukan screening? Nah, Hmm. jika memang sahabat Arumaya memiliki eh, saudara-saudara atau ayah ibu yang sakit jantung, tidak ada salahnya semenjak usia 30-an tahun untuk memulai screening faktor resiko sakit jantung. Apa sih faktor resiko sakit jantung? Sebenarnya ada beberapa seperti gula darah, profil lipid atau kolesterol. Lalu dengan pemeriksaan itu di laboratorium tentunya, nah itu bisa diketahui tuh normal atau tidak. Nah, kalau sahabat Arumaya dan juga ada sahabat Klik Dokter mungkin di sini yang nonton bahwa merasa bahwa saya nggak ada nih keluarga saya nggak ada yang sakit jantung. Nah, terus hasil laboratoriumnya normal, nggak nggak sebenarnya harus tahun sekali. Jadi pemeriksaan laboratorium itu bisa diperpanjang jadi 3-4 tahun sekali jika hasilnya normal. Namun ternyata jika teman-teman ternyata memiliki keluarga yang sakit jantung, kolesterol, nah biasanya hasil laboratoriumnya itu tinggi kolesterolnya, gula darahnya tinggi misalkan. Nah itu perlu pengobatan yang tepat untuk mencegah sakit jantung. Mungkin itu Mas Rido. Jadi Hmm. sebenarnya mungkin menurut Ya. saya di usia 30 tahun bisa dimulai. Kalau hasilnya Hmm. normal sih Ya. nggak perlu per tahun, bisa 3-4 tahun sekali. Namun ada juga guideline atau panduan dari WHO yang menyatakan, dari AHA bukan WHO, dari American Heart Association, perkumpulan Ya. kardiologi Amerika, bahwa memang usia 40 tahun itu jika memang aman, tidak ada faktor resiko apapun di keluarga, bisa menjadi usia untuk memulai screening. Tetapi bisa lebih Hmm. mudah tergantung dari faktor resiko individu. Jadi mungkin setiap individu memiliki waktu yang berbeda, tergantung dari faktor Ya. resikonya seperti keluarga tadi. Adakah sakit-sakit faktor resiko penyakit jantung di keluarga? Mungkin itu Mas Rido. Hmm. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa faktor genetik pun menentukan untuk resiko terjadinya Ya, serangan jantung ya, Dok ya, ataupun ya. penyakit jantung. Walaupun tidak Nah, mutlak sebenarnya. iya, walaupun tidak mutlak, berarti Mhm. tidak mesti harus positif semua gitu, enggak ya. Tergantung Iya, juga mungkin daya tahan tubuhnya juga seperti apa ya, Dok ya.
Terus menyangkut juga tadi memang bahwa kita tahu semua di kesehatan jantung ini memang perlu kita aktivitas yang agar membuat imunitas tubuh kita juga kuat ya dok. Seperti tadi mungkin olahraga salah satu jawabannya ya dok ya, agar bisa Ya, kita menjaga jantung kita agar tetap sehat gitu ya. ya. Jadi sebagai informasi juga Arumaya Residence ini kurang lebih sekitar 45% penghijauan nih dok. Jadi walaupun kita konteksnya ada di Jakarta, tapi bisa merasakan udara segar gitu ya, udara sejuk juga nanti bisa dimanfaatkan untuk bisa berolahraga di situ ya dok ya. Ya. Terus oke, untuk selanjutnya mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan juga nih terkait dengan kesehatan jantung tentunya. Balik lagi ke yang tadi olahraga, mungkin jenis olahraga seperti apa sih dok yang membuat jantung kita tetap sehat gitu? Karena kan olahraga banyak sekali nih jenisnya nih dok ya. Mungkin seperti apa yang mungkin jenis olahraga yang mendukung untuk agar jantung kita tetap sehat seperti itu dok? Ya, tadi saya juga terkagum-kagum sekali ketika ditunjukkan landscape-nya Arumaya, kayak Ya, banyak sekali penghijauan ya, Mas Rido. Itu memang betul. bisa menjadi salah satu pilihan untuk berolahraga, karena tentunya jika kita memang tinggal di Jakarta akan sulit untuk mencari pemukiman dengan landscape hijau yang di Ya, saat seperti ini gitu. Jadi memang baik sekali. Jadi jika sahabat Arumaya dan sahabat Klik Dokter mencari tempat untuk berolahraga, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu alternatif olahraga di luar di penghijauan, karena memang itu yang disarankan sebenarnya. yes, Jadi ya, jenis olahraganya apa? Sebenarnya olahraga yang disarankan itu sebenarnya ada, jika kita bagi dua berdasarkan intensitasnya, olahraga itu ada dua macam, yaitu olahraga aerobik dan anaerobik. Berbagai perkumpulan kesehatan di dunia menyarankan sebenarnya setidaknya kita semuanya jika tidak ada kondisi sakit yang menghalangi berolahraga, masih sehat, disarankan berolahraga dengan durasi kurang lebih 150 menit per minggu. 150 menit per minggu untuk olahraga dengan intensitas sedang. Misalkan ya, teman-teman hanya jogging, itu mungkin 150 menit per minggu, nggak harus tidak dianjurkan satu kali justru, tetapi harus dipecah menjadi 3 sampai 4 kali. Jadi mungkin ya sekali jogging sekitar 30-40 menit gitu. ya, Jadi pilih tempat jogging misalkan untuk melakukan jogging di tempat-tempat yang hijau, yang sejuk, itu bisa menjadi pilihan. Selain itu, selain olahraga aerobik, kita juga bisa mengkombinasikan dengan olahraga anaerobik. Yang dimaksud dengan olahraga anaerobik adalah olahraga yang melibatkan beban. Jadi olahraga yang melibatkan beban seperti menggunakan dumbbell, olahraga yang biasa dilakukan di tempat fitness. Tetapi memang jika saat ini belum memungkinkan untuk melakukannya di tempat fitness, ya teman-teman bisa membeli dumbbell kecil. Mungkin untuk wanita bisa dimulai dari 4 kilo, kalau pria bisa dimulai dari 6-8 kilo, dan dilakukan sendiri di rumah. Mengapa kedua jenis olahraga ini perlu dilakukan? Karena memang dua-duanya memiliki target yang berbeda. Kalau untuk olahraga aerobik seperti jogging, berlari, bersepeda, berenang, ya, memang targetnya itu lebih untuk kesehatan jantung gitu. Tetapi kalau untuk olahraga anaerobik yang menggunakan beban, itu memiliki manfaat tambahan untuk kekuatan tulang. Jadi memang kita perlu mengkombinasikan dua jenis olahraga ini. Jadi semoga sih sahabat Arumaya dan sahabat Klik Dokter bisa sama-sama melakukan olahraga baik aerobik maupun anaerobik setiap minggu dikombinasikan dengan durasi kurang lebih 150 menit per minggu. Wah, mantap sekali. Ini sudah ada pertanyaan nih dok bermunculan ya. Ini luar Oke, biasa silakan. sekali. Ini mungkin saya akan bacakan. Ini dari Facebook ya, dari Facebook Klik Dokter. Tentunya dari Pak Rudi nih. Mungkin saya akan bacakan ya dok ya. Dokter, apa GERD bisa menyebabkan serangan jantung dok? GERD. GERD ya. GERD. Ya, Pak Budi ya, Mas Rido. Pak Rudi, Pak Rudi. Pak Rudi, oke. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rudi. Bagus sekali pertanyaannya Pak Rudi. Jadi Pak Rudi seperti merupakan salah satu sahabat Klik Dokter nih, karena masuk lewat Facebook Klik Dokter. Ya, senang sekali saya mendapat pertanyaan seperti ini, karena Mas Rido benar bahwa GERD itu dan sakit jantung itu gejalanya bisa mirip. Karena GERD itu menimbulkan Seperti itu. sensasi nyeri di ulu hati yang naik ke Ya. atas, dan sakit jantung yang terjadi pada pembuluh darah yang memperdarahi bagian bawah jantung misalkan, itu sensasinya juga bisa nyeri di daerah ulu hati. Jadi nyerinya bisa agak di bawah, walaupun nyeri yang tipikal untuk sakit jantung umumnya di daerah di kiri. Jadi jika kita mengepalkan tangan kita, itu ukuran jantung, lalu kita taruh di daerah kiri dada kita, itu letak jantung kita, dan nyerinya kurang lebih di daerah situ. Tetapi bisa juga bervariasi seperti di ulu hati. Gejalanya bisa mirip,
Tapi apakah GERD menyebabkan sakit jantung sih sebenarnya tidak. Tetapi mungkin memang GERD dan sakit jantung itu gejalanya bisa mirip dan perlu dibedakan secara detail, karena itu perlu diperiksa oleh dokter. Pertama, kalau GERD biasanya adalah, ya karena namanya GERD, itu adalah naiknya asam lambung. Jadi naiknya asam lambung itu biasanya terjadi pada berhubungan dengan makanan, dipicu oleh makanan-makanan yang terlalu banyak, terus harus menghindari makan asam, pedas, alkohol. Nah, itu nyeri-nyeri masih berpengaruh dengan pola makan. Nah, kalau nyerinya diakibatkan oleh sakit jantung, biasanya terjadinya di dada kiri. Lalu pasien akan timbul tanda-tanda simpatik seperti berkeringat, pasiennya pucat, kayak cemas, ada timbul gejala-gejala lain seperti sesak nafas. Mungkin pasiennya juga memiliki faktor resiko seperti diabetes atau kolesterol, tekanan darah tinggi. Jadi memang perlu dibedakan. Mungkin itu yang mirip dari GERD dan sakit jantung. Tetapi apakah GERD bisa secara langsung menyebabkan sakit jantung? Sepertinya sih tidak. Tidak ya, Dok ya. Oke, terima kasih dokter. Mudah-mudahan Pak Rudi terjawab ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Dari Julian Devi nih, dari Facebook Klik Dokter juga. Dok, kenapa tiba-tiba jantung saya suka berdebar-debar nih, secara tiba-tiba gitu ya. Padahal lagi diam, nggak melakukan aktivitas apapun nih. Ya, halo Julian, terima kasih pertanyaannya. Jadi jantung yang berdebar itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, sebenarnya kita perlu mengetahui secara pasti, secara objektif, apakah benar jantung itu berdebar. Sensasi berdebar itu bisa terjadi ketika denyut jantung terjadi dengan cepat, di atas 100 kali, dan tidak teratur. Nah, untuk mengetahui memang tidak ada cara lain kecuali dilakukan pemeriksaan oleh dokter, yaitu dengan dilakukan pemeriksaan fisik langsung dan dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Dilihat di rekam jantungnya ada yang abnormal atau tidak. Nah, jika memang benar seseorang mengalami denyut jantung yang tidak normal, penyebabnya itu juga banyak. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah memastikan benar ini denyut jantungnya tidak normal dengan pemeriksaan rekam jantung. Nah, jika memang denyut jantungnya cepat, terus tidak teratur, ada beberapa penyakit yang perlu kita perhatikan. Kalau dari penyakit dalam sendiri, penyakit yang umum menyebabkan keluhan berdebar dan gangguan denyut jantung adalah kadar tiroid yang tinggi. Jadi hormon tiroid yang tinggi. Penderita hormon tiroid yang tinggi itu, tapi ada juga gejala-gejala tambahannya. Misalkan dia sering berkeringat, ada penurunan berat badan, dan tadi seperti keluhan tadi suka berdebar-debar, denyut jantungnya terasa tidak teratur. Gitu. Jadi memang sepertinya jika ada keluhan berdebar, saran saya sih lebih baik diperiksakan langsung ke dokter. Baik. Wah, lengkap sekali nih dok ya jawabannya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Fatmawati Ruswanto ya. Ini dari Facebook Klik Dokter juga. Dok, saya mau bertanya, suami saya sudah 2 tahun sakit punggung belakang, ya belikat. Tapi dia merasa takutnya sakit jantung terasa sekali gitu ya. Jadi kalau intensitas kerjanya berlebih seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, apa mungkin itu termasuk sakit jantung nih? Dengan sakitnya yang tadi ya, mungkin dia terasa punggung belakangnya sakit, belikatnya sakit, apalagi mungkin melakukan intensitas kerja yang berlebih, apa memang itu tanda-tanda untuk terkena penyakit jantung gitu, dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Fatmawati. Jadi memang sakit di daerah otot dada kiri atau tadi mungkin Bu Fatmawati menyebutkan di daerah punggung belikat bagian belakang kiri belikat belakang, betul. Bisa disalahartikan juga dengan sakit jantung. Tetapi tentu sebenarnya kita harus berprinsip apapun daerah nyeri dada di sebelah kiri, kita harus singkirkan dulu sakit jantung sampai terbukti bukan. Mengapa? Karena memang sakit jantung itu intinya berbahaya kalau sudah terbukti bukan, ya mungkin itu bisa disebabkan oleh spasme otot tulang belakang, spasme otot di daerah belikat atau skapula, itu juga mungkin. Jadi memang nggak semua nyeri dada atau nyeri pundak kiri itu disebabkan oleh gangguan jantung. Jadi saran saya untuk Bu Fatmawati, jika memang nyeri daerah belikatnya atau nyeri dada di daerah kiri, belikat kiri itu memberat saat beraktivitas, setidaknya periksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Lalu dokter akan melakukan rekam jantung, dokter juga akan melihat, memeriksa fisik secara langsung, diperiksa dengan penekanannya, ditekan ototnya, apakah dengan penekanan lebih sakit. Kalau sakit jantung seharusnya sih tidak tambah sakit, tetapi kalau ada spasme otot, biasanya dengan penekanan jadi lebih sakit.
Jadi memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara langsung oleh dokter untuk Ya. mengarahkan diagnosis ini jantung atau sakit otot biasa. Terus mungkin seperti yang tadi sempat saya singgung, jika memang usia suaminya Bu Fatmawati sudah lebih dari 40 tahun, tidak ada salahnya juga dilakukan screening faktor resiko sakit jantung berupa kolesterol, gula darah, pengukuran tekanan darah, gitu. Jadi memang mungkin jika ada keluhan, jangan takut untuk berobat ke dokter, karena akan dideteksi faktor-faktor resiko yang bisa mencegah penyakit lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Fatmawati. Kita lanjut nih dok nih, karena pertanyaan sudah banyak sekali nih ya. Mungkin selanjutnya dari Pak Doni Menas nih, ini dari Facebook juga. Dok, seberapa besar kontribusi gula darah tinggi terhadap kesehatan jantung, dok? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Pak Doni. Seberapa besar kontribusinya? Besar sekali, gitu. Jadi sangat Besar besar. sekali ya. Jadi seseorang yang menderita gula darah tinggi atau kita sebutnya diabetes memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena sakit jantung atau mengalami sakit jantung karena gula darah yang tinggi itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah jantung. Nggak hanya pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah satu tubuh kita. Jadi bisa pembuluh darah di mata, bisa pembuluh darah di otak, pembuluh darah di kaki. Makanya penderita diabetes sering banget kakinya diamputasi, luka di kaki karena ada gangguan pada pembuluh darah kaki. Jadi saya menghimbau bagi mungkin sahabat Arumaya atau sahabat Klik Dokter yang menderita diabetes atau gula darah tinggi, kontrollah ke dokter untuk mengontrol gula darahnya. Karena gula darah yang terkontrol, yang tidak tinggi, yang baik, itu menurunkan resiko Anda untuk menderita berbagai komplikasi terkait diabetes. Luar biasa sekali. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Pak Doni ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari IG-nya Rumaya. Ini akunnya Lotus in Pon ya. Ini pertanyaannya, apakah trigliserid tinggi itu bisa keturunan? Trigliserid saya selalu tinggi di atas 300. Umur saya 40 dan seorang wanita. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini langsung dari pasien nih, Mas Ridho. Iya. Jadi memang yang mengalami. Jadi, apakah bisa dipengaruhi oleh genetik, gangguan kolesterol, tidak hanya trigliserid? Jawabannya adalah bisa. Jadi, Bisa ya dok memang ya? jika memang ada keluarga dari pasien yang memang ibu bapaknya ada kolesterol tinggi, lalu anaknya kolesterol tinggi, memang betul, memang ada faktor genetik. Jadi, tetapi terlepas dari penyebabnya, apakah ini genetik atau tidak, saya menyarankan mungkin ini ibu atau bapak Lotus ini dengan akun bernama Ibu Lotus ya? untuk segera ke dokter untuk mendapatkan obat anti kolesterol karena trigliserid di atas 300 itu tinggi dan Ya. itu perlu mendapatkan obat khusus untuk menurunkan trigliseridnya. Karena jika tidak selain obat juga mungkin perlu dilakukan pola hidup ketat. Pola hidup ketat itu hindari makanan bersantan, makanan yang digoreng, capai berat badan ideal, olahraga rutin. Tetapi jika trigliseridnya sudah sampai 300 dan usia ibu sudah sampai 40 tahun, saya pribadi menyarankan langsung diberikan juga obat penurun trigliserida karena memang trigliserid yang tinggi itu juga meningkatkan terjadinya komplikasi, bisa jika sangat tinggi bisa terjadi peradangan pankreas. Umumnya jika trigliseridnya naik terus sampai di atas 500, terus juga jangka panjangnya juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan resiko sakit jantung. Jadi memang perlu penanganan langsung oleh dokter. Oke, jadi perlu segera dicek ya dok ya Ya. intinya ya ke dokter ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Ini dari Pak Prasongko Pramuji ya dari FB-nya Klik Dokter. Dokter Alvin, apakah jantung itu penyakit turunan? Karena kedua orang tua punya riwayat jantung. Nah, sebenarnya tadi sempat dibahas ya dok, mungkin boleh diulas kembali nih dok. Ya, selamat siang Pak Prasongko. Jadi sakit jantung itu apakah keturunan? Sakit jantungnya sendiri sebenarnya tidak secara langsung diturunkan, tetapi banyak faktor resiko dari sakit jantung ini memang memiliki faktor genetik gitu. Misalkan jika seorang ibu atau bapak ada tekanan darah tinggi dan diabetes, anaknya memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita tekanan darah tinggi dan diabetes. Dengan menderita tekanan tinggi, darah tinggi dan diabetes, si anaknya memiliki resiko untuk menderita sakit jantung. Jadi sebenarnya sakit jantungnya sendiri nggak secara langsung diturunkan, tetapi banyak faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes yang memang memiliki aspek genetik yang diturunkan.
Jadi Hmm. banyak sekali pasien-pasien saya memang ibunya diabetes, anaknya diabetes. Bapaknya sakit jantung, anaknya juga sakit jantung. Jadi itu. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari faktor genetik ini adalah tidak perlu berkecil hati karena semua faktor risiko ini bisa dicegah gitu. Jadi Ya. dengan penanganan, dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, kita bisa menurunkan risiko sakit jantung kita serendah mungkin. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dok nih ya. Selanjutnya ini dari Q&A kita ya di Zoom webinar kita. Ini dari Pak Aprianto Kurniawan. Ya, dok, bagian dada sebelah kiri saya kadang terasa nyeri sakit gitu ya, tapi tidak sering. Saya beranggapan itu adalah jantung. Itu apa ya dok? Katanya mohon penjelasannya. Oke. Ya mungkin ini lebih kepada, saya juga mungkin penasaran juga nih, saya pribadi juga sangat penasaran juga, ciri-cirinya seperti apa sih dok yang orang terkena penyakit jantung gitu. Kadang ada juga yang bilang bahwa dengan sering tangan berkeringat, terus juga kaki berkeringat, katanya itu tanda-tanda terkena penyakit jantung. Katanya seperti itu. Apa Ya, betul itu dok? ya. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Pak Aprianto. Prianto, Jadi ya. ya Pak Aprianto ya, Ya. benar ya. Nah jadi ya jadi memang secara pasti menentukan sakit jantung atau tidak memang memerlukan banyak faktor ya, hasil pemeriksaan menyeluruh. Tetapi dari awal mungkin nyeri dada, karakteristik nyeri dadanya kurang lebih seperti ini. Nyeri dada yang disebabkan oleh sakit jantung biasanya terjadi di sebelah kiri dada karena memang itu lokasi jantung kita. Tentu hal ini berbeda pada dextrokardi, pada sebagian kecil pasien, nggak banyak, outlier aja memang jantungnya di sebelah kanan. Nah, itu nyeri dada di kanan. Itu tapi intinya umumnya nyeri dada di sebelah kiri di lokasi jantung dan biasanya sensasinya seperti tertindih benda berat dan menjalar ke daerah belikat ke punggung Ya. sampai tangan kiri. Dan selain itu pasien juga bisa mengeluhkan adanya sensasi sesak. Terus memang jadi keringetan, tangannya berkeringat atau timbul keringat dingin karena aktivasi saraf simpatik pasiennya jadi cemas kayak Hmm. restless. Tapi karena gejala ini pun bisa dijumpai oleh penyakit-penyakit lain, memang gejala ini nggak 100% pasti sakit jantung. Namun saya menyarankan jika Bapak memang memiliki keluhan nyeri dada kiri, ya tentu perlu ditelusuri lebih lanjut. Setidaknya Bapak perlu datang mungkin ke dokter terdekat, dilakukan rekam jantung, lalu dilihat faktor risiko yang tadi sempat kita sebutkan, ada tekanan darah tinggi, ada nggak diabetes, kolesterol, dilakukan pemeriksaan. Lalu jika dari rekam jantung itu memang ditemukan adanya gangguan rekaman jantung, nah kita bisa masuk ke alat diagnostik yang lebih advance seperti pemeriksaan treadmill test misalkan. Lalu Hmm. bapaknya kalau masih kuat agak treadmill, kita Ya. instruksikan bapaknya untuk treadmill dengan tujuan jantungnya dipacu agar capek. Nah, ketika Ya. capek itu biasanya gejala-gejala sakit jantung koroner itu lebih mudah dikenali. Dan lalu kita rekam Hmm. jantungnya saat itu. Nah, kalau memang ada positif, kemungkinan ya Bapak memang ada aspek sakit jantung. Jadi memang kita tidak boleh menganggap sepele nyeri dada kiri, tetapi juga di Ya. lain pihak juga kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, tetapi akan lebih baik jika Bapak bisa berobat langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Ini kita lanjut lagi ke Ibu Sinta nih. Ada pertanyaan dari Ibu Sinta. Dok, saya mau tanya, kalau kolesterol terlalu tinggi, apakah bisa menyebabkan ke jantung? Dan terkadang saya suka sakit pada saat tarik nafas dalam gitu ya, tarik nafas dalam dan terasa sesak gitu ya. Apakah itu karena kolesterolnya atau karena mungkin banyak pikiran juga mempengaruhi dok untuk mungkin terkena penyakit jantung gitu. Ya. Ya, jadi terima kasih Bu Sinta pertanyaannya. Jadi, apakah kolesterol berhubungan dengan sakit jantung? Pertanyaannya berhubungan. Seperti Hmm. diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol adalah salah satu faktor resiko penyakit jantung yang perlu ditangani secara serius. Jika sahabat Arumaya dan sahabat Klik Dokter melakukan pemeriksaan di laboratorium, biasanya hasilnya adalah 4 panel kolesterol. Yang satu itu adalah kolesterol total namanya. Yang kedua adalah trigliserid, yang ketiga adalah kolesterol HDL, dan keempat LDL, kolesterol LDL. Dari keempat jenis kolesterol ini, yang sangat utama perlu kita perhatikan karena meningkatkan resiko sakit jantung adalah kolesterol LDL. LDL. Jadi kolesterol LDL di beberapa artikel medis populer untuk masyarakat umum disebutnya kolesterol jahat. Kenapa? Karena memang kolesterol LDL inilah yang biasanya menjadi
si penjahatnya gitu yang menyebabkan plak kolesterol di pembuluh darah jantung. Dan jika kolesterol LDL-nya ini tinggi sekali, harus dilakukan, wajib penderitanya melakukan perubahan pola hidup menjadi pola makan dan olahraga, dan juga diberikan obat. Lalu, apakah sesak nafasnya ini, tadi kalau pertanyaannya secara spesifik untuk kok nafasnya jadi nggak lampias, jadi susah untuk menarik nafas, ada nyeri, apakah berhubungan dengan kolesterol? Sebenarnya sih kolesterol sih secara langsung tidak menyebabkan keluhan sesak nafas. Tetapi jika memang ada gangguan saat kita menarik nafas, nafasnya menjadi tidak lampias, mungkin itu perlu melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan, ya ada dua mungkin intinya kalau terkait pernafasan. Yang satu utamanya adalah adakah gangguan paru, lalu kedua adakah memang gangguan jantung. Itu yang mungkin penting untuk disingkirkan. Tetapi secara pasti hubungan langsung dari kolesterol menyebabkan sesak nafas sepertinya sih tidak. Ya mungkin itu Rido. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Sinta ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Pak Antonius Lesmana nih ya. Siang dokter, telapak tangan saya suka berkeringat. Saya dengar kalau telapak tangan berkeringat itu pertanda jantungnya lemah, katanya ya. Apakah benar? Dan bagaimana cara menghilangkan gejala tersebut? Nih, mungkin pertanyaan tadi ya yang sempat saya sampaikan nih dok. Mungkin silakan dok, bisa di-sharing. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rido. Ya ini juga saya sering sekali mendapatkan pertanyaan terkait tangan basah, tetapi mungkin sebenarnya yang bisa saya sampaikan itu adalah mitos. Jadi Pak Rido nggak perlu khawatir ya bahwa tangan basah itu pasti sakit jantung. Enggak. Sekali lagi sakit jantung itu nggak hanya tangan basah. Yang gejala yang tadi yang kita sudah diskusikan panjang lebar, gejala klasiknya biasanya nyeri dada, sesak nafas. Keringat sih memang iya, tetapi justru bukan gejala utamanya. Memang dia kalau dia lagi nyeri dada, biasanya dia cemas, ada aktivasi saraf yang menyebabkan dia berkeringat. Tetapi jika keluhannya nggak ada nyeri dada, nggak ada sesak, nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, usianya muda, lalu tangannya berkeringat, mungkin itu satu kondisi lain yang di dalam kedokteran disebutnya dengan istilah hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Jadi memang aktivasi saraf kelenjar keringat di tangan atau di daerah-daerah lain tidak hanya terjadi di tangan. Tapi memang tentu tidak bisa dilakukan diagnosis hanya melalui tanpa pemeriksaan langsung. Saya menyarankan Bapak pergi ke dokter untuk pemeriksaan langsung. Tetapi jika memang tidak ada gejala lain dan benar hanya kelenjar keringat di tangan saja yang aktif atau disebut juga dengan hiperhidrosis, pengobatannya ya ada beberapa jenis pengobatan. Pertama, harus diobatin underlying sakit penyakitnya. Beberapa pasien itu mengeluh tangannya berkeringat ketika dia sedang cemas. Memang ada gangguan yang mendasar seperti gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasannya perlu ditangani. Jika tidak ada gangguan kecemasan, ada juga beberapa pilihan pengobatan seperti penyuntikan bahan-bahan tertentu, misalkan botox ke daerah-daerah yang memang berkeringat secara berlebihan. Tetapi jika memang ada sakit jantung, makanya tadi saya menekankan pentingnya pemeriksaan langsung. Jika ada sakit jantung, ya perlu ditangani sakit jantungnya. Faktor resikonya perlu ditangani, kolesterol, tekanan darah. Tetapi jika tidak ada, kondisi ini disebut hiperhidrosis, biasanya obatnya adalah berupa penyuntikan salah satunya botox ke daerah-daerah yang memang memiliki keringat berlebih. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi, cuman tidak ada namanya nih ya. Dok mau tanya, apakah ada pengaruh jantung dengan penyakit GERD? Mungkin yang tadi ya, sebetulnya sudah sempat dijawab dok, atau penyakit MAH katanya. Gimana dok? Hubungan penyakit jantung dan GERD. Ya. Jika kan ini pertanyaannya open dan luas sekali ya. Jika ditanya apakah ada hubungannya, dok, saya ada sakit jantung nih, itu saya tiba-tiba sakit MAH, sakit lambung. Hubungannya ada nggak dok bisa ditarik benang? Sebenarnya umum yang beberapa kali kita jumpai penderita sakit jantung itu biasa dia meminum obat pengencer darah. Penderita jantung itu biasa untuk mencegah serangan jantung berulang, dia minum, pasien ini memang wajib minum obat pengencer darah, biasanya Aspilet misalkan, atau Clopidogrel nama obatnya. Nah, memang obat-obatan ini memang memiliki potensi meningkatkan keluhan-keluhan asam lambung. Bahkan pada pasien-pasien yang rentan, meningkatkan resiko terjadinya luka pada lambung, sehingga terjadi perdarahan lambung. Jadi kalau pertanyaannya, ada nggak sih dok hubungan keluhan lambung dan sakit jantung? Ya bisa aja sih ada. Karena memang pengobatan jantung, khususnya obat yang bekerja pada
pengencer darah atau antiplatelet kita sebutnya, itu memang bisa meningkatkan resiko terjadinya luka atau ulkus pada lambung yang membuat pasien mengeluh adanya keluhan begah, nyeri ulu hati, bahkan pada spektrum yang lebih berat, pasien bisa mengeluhkan adanya BAB hitam atau berdarah. Mungkin itu Mas Rido. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Memang tidak ada namanya nih ya. Apakah olahraga berlebihan bisa mempengaruhi jantung? Terus katanya, apa angin duduk itu termasuk serangan jantung? Biasanya kita sering banyak banget dengar istilah angin duduk nih dok nih ya. Apa biasanya banyak kasus angin duduk dan setelah itu memang setelah berolahraga kita merasakan itu. Gimana tuh dok? Iya. Nah, jadi ya bagus sekali pertanyaannya apakah olahraga bisa menyebabkan sakit jantung? Jadi jika sahabat Arumaya dan sahabat Klik Dokter ingin memulai olahraga, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu kondisi fisik teman-teman. Jika teman-teman memang tidak ada sakit sebelumnya, usia masih relatif muda, tidak ada gejala faktor risiko sakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi tidak ada, teman-teman bisa memulai berolahraga intensitas sedang terlebih dahulu, jangan langsung berat gitu. Seharusnya aman. Tetapi jika memang tiba-tiba timbul keluhan berdebar, sesak, nyeri dada, itu harus segera stop. Nah, bagi teman-teman yang memang memiliki sakit jantung, memang perlu sangat hati-hati melakukan olahraga. Jika memang teman-teman memiliki riwayat sakit jantung, nyeri dada, atau denyut jantung yang tidak normal, teman-teman akan lebih baik berkonsultasi dulu terlebih dahulu dengan dokter jantung teman-teman, di mana nanti dokter jantung akan berkolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik biasanya untuk memulai olahraga secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi memang seorang yang baru pulang sakit jantung nggak bisa langsung olahraga. Mungkin ada yang langsung semangat, aduh, habis sakit jantung nih karena nggak olahraga, lalu pulang dirawat langsung berolahraga berat. Nah, langsung memang benar, bisa aja serangan jantung berulang. Jadi bagi mereka yang memang memiliki sakit jantung, saya sarankan ikuti, tanyakan dulu saran ke dokter, lalu kita mulai perlahan-lahan, nggak perlu terburu-buru. Mungkin itu Mas Oke, Rido. baik, luar biasa sekali. Kita lanjut lagi, ini ada dari Ibu Melia. Ya, dok, jika jantung sering berdetak kencang nih hingga terasa seakan mau keluar gitu ya, apakah Ya. ada risiko penyakit jantung? Karena saat dicek ke dokter dan saat di EKG, tapi jantungnya tidak dalam keadaan berdetak kencang, sehingga dokter tidak bisa menentukan seperti itu. Saya wanita umur 45 tahun yang sehat dan aktif berolahraga. Wah, ini menarik ya, dok. Ya. Ya, jadi memang sulit ya. Keluhan nyeri detak jantung terasa kencang itu ada beberapa penyebab. Yang pertama ya bisa karena gangguan irama jantungnya tidak normal. Satu. Kedua, bisa karena faktor psikologis, misalkan kecemasan. Itu jadi benar-benar perlu ditelusuri secara detail. Namun, jika memang keluhan berdebar, ketika seseorang pasien mengeluhkan keluhan berdebar, umumnya keluhan berdebarnya ini, Mas Rido, hilang timbul. Nah, jadi ketika Oke. dia pergi ke dokter, bisa aja keluhan berdebarnya udah hilang. Dok, saya datang ke Hmm, sini karena saya kemarin keluhannya berdebar. Tapi sekarang udah enggak. Jadi ketika di EKG, rekam ya. jantungnya bisa menunjukkan hasil yang normal karena saat itu tidak ada keluhan. Nanti dokter akan melihat sebenarnya jika memang pasien ini termasuk ke dalam kelompok profiling resikonya tinggi untuk memang gangguan irama jantung atau keluhannya sangat mengganggu sekali, irama jantungnya terasa tidak nyaman, sebenarnya ada salah satu pilihan metode diagnostik yang bisa digunakan yang namanya adalah metode monitoring Holter. Jadi kalau rekam jantung itu hanya merekam saat itu, paling kan itu hanya 1 menit nggak sampai itu untuk merekam jantung pasien saat itu, saat pasien datang. Holter itu pasien bawa pulang alatnya ditempelin ke dalam tubuhnya, lalu Hmm, rekam jantungnya selama beberapa periode, ada pilihannya beberapa hari, dan ya. dilihat dalam apakah memang ada gangguan irama jantung atau tidak. Tetapi tentunya memang metode diagnostik ini tidak menjadi pilihan untuk semua pasien yang deg-degan, karena itu Hmm, tentunya nanti tekor juga ya. Tetapi makanya iya. dokter itu penting sekali untuk melakukan profiling dan melihat secara jeli kira-kira pasien ini memerlukan pemeriksaan ini atau tidak, gitu, Mas Rido. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Melia. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Facebook Klik Dokter nih.
dari Dian ya. Dok, setiap hari saya minum obat jantung. Apakah ada efek sampingnya, Dok? Mhm. Nah, ini Oke. cukup menarik juga nih. Nah, jadi Ya. ya Ibu Dian terima kasih pertanyaannya. Jadi obat jantung itu pun banyak sekali. Nah, jadi jika Ibu Dian saya mengasumsikan karena kita mendiskusikan tentang penyakit jantung, mungkin umumnya penyakit jantung koroner, obat-obat yang digunakan pada penderita penyakit jantung koroner adalah satu pengencer darah, kedua biasanya juga sering diberikan obat penurun nadi, denyut nadi, yaitu diberikan untuk pembengkakan jantung, biasanya golongan bisoprolol. Terus ketiga, diberikan obat kolesterol. Obat-obat ini jika dikonsumsi sesuai dengan dosis yang disarankan dokter, seharusnya relatif aman, tetapi memang tidak lepas dari efek sampingnya. Salah satunya mungkin yang sering menyebabkan efek samping, ya salah satu tadi kita sempat singgung adalah penggunaan pengencer darah nih tadi Mas Rido, yang Ya, antiplatelet, yang bisa ya. meningkatkan resiko terjadinya keluhan-keluhan lambung, bahkan bisa juga menyebabkan luka sampai perdarahan lambung. Gitu, Oke, Mas. luar biasa sekali. Oke, mungkin ini banyak lagi pertanyaan ya. Terus juga memang sebentar lagi nih sudah dapat reminder 5 menit lagi nih Dok nih ya untuk talk show kita. Memang tidak berasa karena memang menarik sekali untuk tema kali ini. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari saya pribadi nih Dok ya. Kita tahu kan semua bahwa penyakit jantung itu betul-betul sangat kita takutin semua ya, jangan sampai deh Iya. gitu ya terkena gitu ya, amit-amit gitu ya Dok ya. Nah, seandainya nih terkena penyakit jantung gitu ya Dok, sudah terkena dan divonis itu mengidap penyakit jantung, apa aja sih Dok yang perlu dihindari gitu? Kalau misalkan makanan, makanan yang seperti apa gitu yang perlu dihindari, terus juga jenisnya seperti apa, dan mungkin seandainya balik lagi ke tadi harus berolahraga, mungkin jenis yang tepat untuk orang yang sudah terkena divonis mengidap penyakit jantung itu seperti apa, Dok? Ya. Oke. Ya, jadi jika sahabat Arumaya dan sahabat Hmm. Klik Dokter memang sudah memiliki sakit jantung, Ya. tidak perlu khawatir, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya perburukan sakit jantungnya. Yang pertama, sebenarnya tadi kita sudah singgung terkait Ya. makanan. Nah, mungkin saya menekankan ke makanan, kenapa? Karena memang kita bisa menyiapkan makanan kita sendiri, dan itu memang penting sekali, karena ketika sakit jantung akan lebih baik, ada beberapa jenis makanan yang lebih baik kita hindari, seperti lemak-lemak jenuh. Lemak jenuh itu biasanya dijumpai pada makanan yang berlemak, makanan santan, makanan yang digoreng. Hindari susu skim milk. Kalau bisa pilih susu konsumsi dalam sedang saja, 1 cangkir per hari, tetapi juga pilih susu rendah lemak. Terus konsumsi banyak sayur dan buah. Terus jika konsumsi nasi, kayaknya orang Indonesia biasanya Mas Rido gimana? Saya nggak tahu nih kalau Mas Rido. Biasanya kalau kita makan nasi itu perlu sampai menggunung gitu loh. Kalau nggak satu Kalau piring gunung kalau kayak saya nggak sih pas. memang karena mungkin ya dari dulu mungkin dikasih nasi, jadi kalau nggak dikasih nasi itu bukan makan gitu ya. Iya benar. Dan kayaknya harus Itu satu mungkin bahaya juga gunung. ya Dok ya. Nah padahal Tergantung porsinya ya. ya padahal kalau makan nasi boleh, bukan nggak boleh, tetapi Ya, memang harus porsinya yang tepat. betul. Setuju. Kebutuhan nasi itu tergantung setiap individu, tergantung tinggi badan, berat badan, tetapi secara kasar untuk pemilihan nasinya, kalau bisa nasi itu 1/4, 1/3 piring kita. Kalau piring kita bulat, Hmm. bahkan teman-teman bisa mencari produk piring yang ada gambarnya ketika kita makan itu tuh ada porsi-porsinya tuh bisa diikuti. Nasi juga jangan satu menggunung gitu, karena itu akan berlebihan, meningkatkan berat badan, daripada akhirnya mempengaruhi kolesterol juga, khususnya Hmm. trigliserida. Nah, Ya, itu ya. dari segi makanan. Jadi teman-teman harus rajin membaca banyak sumber. Sekarang saat ini di Yes. era digital banyak sekali sumber untuk diet-diet yang sehat untuk jantung. Untuk jenis olahraga yang sehat, saya menyarankan jika memang teman-teman ada sakit jantung, tidak bisa digeneralisir. Teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter bagaimana kondisinya. Kalau memang kondisinya udah sehat, udah sakit jantungnya udah 10 tahun lalu, mungkin bisa dicoba yang moderate sampai Ya. berat gitu. Tetapi memang ini sangat individualisasi, akan lebih baik jika untuk olahraga teman-teman konsultasikan ke dokter sehingga tidak terjadi keluhan atau perburukan sakit jantungnya. Ya. Mungkin itu Mas Rido. Luar biasa sekali dok, terima kasih sekali sharingnya kali ini. Memang kita Sama-sama. mungkin ada yang, oh iya ya ternyata seperti ini nih ngerawat jantung kita gitu ya, yang Iya, kita belum belum
sadar gitu, nggak aware gitu Ya, ya tentang ya. kesehatan jantung kita. Oke dok, mungkin sekarang kita sudah masuk ke session akhir kita. Mungkin tak lupa saya mungkin mengingatkan kembali ke sahabat Aromaya ataupun ke sahabat Klik Dokter kalau misalkan mau tanya lebih lanjut lagi nih dan penasaran gitu ya tentang tema kali ini, nanti bisa lanjut ke via Klik Dokter. Terus juga kalau misalkan mau melihat rekaman hari ini gitu ya, nanti bisa lihat di YouTube kami, akan segera di-upload juga tentunya ya. Baik, sekali lagi terima kasih nih untuk Dr. Alvin atas sharingnya kali ini ya, luar biasa Sama-sama Mas sekali. Rido. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya atas sharingnya kali ini, dan terima kasih juga kepada sahabat Aromaya semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman dari Klik Dokter, juga terima kasih telah bergabung di acara kami hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, saya akan menampilkan feedback untuk acara kali ini. Ternyata dengan senang hati sekali teman-teman semua, sahabat Aromaya bisa menjawab event feedback kali ini untuk bisa lebih baik lagi ke depannya tentunya ya. Sambil mengisi teman-teman semua, sekali lagi mungkin nanti ada pertanyaan yang mungkin belum sampai terjawab, juga nanti kita bisa tetap dijawab gitu ya. Nanti bisa kita kirimkan via email tentunya untuk jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sahabat Aromaya, terima kasih teman-teman dari Klik Dokter, dan tak lupa terima kasih juga untuk Dr. Alvin nih sekali lagi nih ya. Luar biasa Sama-sama. sekali atas sharingnya Semoga kali ini. bermanfaat. Semoga bermanfaat sharing dari forum webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Salam sehat selalu tentunya. Jangan lupa ikutin protokol kesehatan ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jangan lupa cuci tangan sesering mungkin, terus juga pakai masker ya kalau keluar rumah untuk menjaga hal yang tidak diinginkan tentunya. Salam sehat selalu semuanya. Tentunya persembahan dari kami, Aromaya Resident, dan berkolaborasi dengan Klik Dokter. Sampai jumpa semuanya.